Oke, kembali saya akan menjelaskan cara memasang valve in X dan juga silinder head sepeda motor X-Ride 125. Jadi sebelum melanjutkan pekerjaan, kita lumasi dengan oli bagian-bagian yang ada di silinder head seperti yang saat ini dilakukan. Melumasi noken as atau camshaft. Cam atau nok yang ada di camshaft dilumasi dengan oli agar supaya ada pelumas di bagian silinder head. Nah, kemudian kita akan memasang klep atau valve dengan melumasi terlebih dahulu bagian dari batang klep sebagai pelumas awal, dan selanjutnya dipasang pada dudukan klep di silinder head. Jadi yang dipasang ini adalah klep in. Sesudah itu kita akan memasang klep X atau klep buang. Jadi dilumasi dulu juga dengan oli dan selanjutnya dipasang pada dudukan di silinder head. Dan saya akan menjelaskan cara memasang baji klep. Jadi ini bekas penutup klep sepeda motor Supra X, dijadikan pengganjal dari bagian bawah agar supaya klep tetap diam ketika kita memasang spring atau fair klep. Dan ini adalah fair klep. Jadi cara pasangnya, untuk bagian yang ada cat itu di bagian atas. Sesudah itu retainer atau ring klep, dan ini adalah baji klep atau kuku klep. Jadi ada 2 buah baji klep, tempatkan pada retainer dan selanjutnya dipasang pada fair klep. Jadi dengan cara yang sederhana menggunakan kunci T14 dan kain. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara pasang. Ditekan. Nah, sekarang udah terpasang baji klep pada fair klep. Jadi dicoba dengan dipukul-pukul sedikit untuk memastikan bahwa dia sudah terpasang dengan baik. Jadi klep in sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang klep buang atau X dengan cara yang sama juga. Diganjal dari bagian bawah dengan bekas penutup klep motor Supra X. Diletakkan di atas papan agar supaya permukaan silinder head tidak tergores. Jadi jangan langsung diletakkan di lantai. Fair klep dipasang, bagian yang ada cat tetap di atas. Retainer, kemudian baji klep 2 buah. Baji klep bentuknya agak tirus. Jadi bagian yang tipis di bawah, bagian yang tebal di atas. Tempatkan di fair klep, ditekan, terus pakai kain. Selanjutnya gunakan lagi kunci T14 untuk menekan fair klep. Nah, terpasang. Dicoba lagi, dipukul-pukul untuk memastikan dia sudah terpasang dengan baik.
Selanjutnya kita akan pasang rocker arm. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, rocker arm atau burung katup atau templar yang nomor 89 itu khusus untuk rocker arm yang menekan klep in. Dilumasi juga dengan oli. Jadi tempatkan rocker arm nomor 89 di dudukan untuk klep in. Kalau rocker arm dipasang, maka kemudian dipasang as rocker arm. Jangan lupa melonggarkan baut setelan klep agar supaya lebih mudah memasang as rocker arm. Dan selanjutnya kita pasang rocker arm yang kedua yang nomor 90. Ini rocker arm untuk klep buang atau klep X. Jangan lupa lumasi juga dengan oli. Bagian-bagian di rocker arm. Jadi pelumasan-pelumasan ini berfungsi untuk ketika mesin di start awal, maka di bagian silinder head sudah ada pelumas. As rocker arm ditekan masuk ke dudukan di silinder head dan juga rocker arm. Rocker arm untuk in X sudah terpasang. Dan sekarang kita akan memasang plat yang menahan as rocker arm dan juga noken as agar supaya tidak mudah geser dari dudukan masing-masing part tersebut. Jadi cara memasangnya seperti yang ditunjukkan ini. Kemudian pasang baut L dan kencangkan dengan kunci T8 dengan memasang mata kunci L di ujung kunci T8 dengan torsi yang bisa kita ukur. Dan selanjutnya kita akan merakit silinder head di sini ada tanda timing yang ada jadi saya jajarkan tanda timing yang ada di magnet dan juga tanda timing yang ada di crankcase. Nah, posisi itu akan menyebabkan piston berada di titik mati atas atau top dead center. Apabila garis yang tadi di magnet dan juga crankcase sejajar, berarti pada saat itu piston berada di titik mati atas atau top dead center. Selanjutnya kita akan memasang dowel pin. Dowel pin ini adalah alat yang berfungsi untuk posisi silinder block dan juga silinder head tetap pada posisi yang tepat. Dan selanjutnya ini adalah penekan rantai mesin atau rantai kecil. Dipasang dan pastikan dia sudah terpasang dengan baik. Berikut packing atau gasket atau verpak. Dipasang sesuai dengan posisi. Dia terpasang di blok
silinder. Selanjutnya kita akan memasang silinder head ke blok silinder. Sesuaikan juga posisinya. Untuk lubang manifold in berada di atas dan manifold out berada di bawah. Tarik rantai mesin agar supaya dia bisa keluar dari bagian atas silinder head. Kemudian agar supaya rantai mesin tidak jatuh ke crankcase, kita tahan dengan kunci T seperti ini. Selanjutnya plat. Kemudian mur-mur yang ada di baut-baut silinder head. Ada 4 pieces. Kemudian baut L ada 2 pieces. Kemudian kita kencangkan baut L dengan menggunakan kunci yang sama, kunci T8. Dan sesudah itu kita akan mengencangkan mur-mur yang ada di silinder head. Jadi cara mengencangkan mur harus selang-seling agar supaya permukaan silinder head dan blok silinder dia bisa rapat dengan secara merata. Jadi jangan lupa selang-seling cara mengencangkan mur-mur ini dengan menggunakan kunci ring 12. Tempatkan posisi nokenas yang mana nok-noknya tidak menekan, templar atau rocker arm, klep isi dan klep buang.
Berarti klep dua-dua dalam keadaan tertutup. Selanjutnya kita akan memasang gear noken as ke rantai mesin dengan posisi tanda timing yang ada di magnet dan crankcase tadi tetap pada posisi sejajar, dan kita juga akan menempatkan posisi gear noken as untuk tanda timing yang ada di gear dengan tanda timing yang ada di silinder head disejajarkan. Jadi itu adalah posisi tanda top penyesuaian antara gerakan naik turunnya piston dan juga dengan terbuka tertutupnya klep. Dalam setiap gerakan isi mampat, kerja dan buang. Jadi tanda ini akan menentukan apabila mesin dihidupkan dia bisa hidup apa tidak. Jadi setel sedemikian rupa sehingga posisi tanda-tanda timing yang ada di gear noken as dan juga di silinder head sejajar. Sesudah itu kita akan mengencangkan baut noken as atau camshaft dengan menggunakan kunci T10. Tapi sebelum itu kita akan memasang tensioner atau penekan rantai mesin. Ini adalah tensioner. Jadi cara kerja tensioner ini apabila kita putar menggunakan obeng kecil, obeng plat kecil, kita putar ke kanan, maka secara otomatis penekannya akan bergerak naik ke atas sampai mentok, dan dia akan seperti ini. Kalau kita putar kiri, maka dia akan kembali ke posisi semula, dalam pengertian dia akan menekan rantai mesin. Jadi apabila dipasang, putar mentok dulu ke kanan, kemudian dipasang pada dudukan di blok silinder. Kencangkan baut-baut 8. Jadi sebelum tensioner menekan, posisi rantai mesin masih longgar. Kencangkan baut-baut 8 dengan menggunakan kunci T8 tentunya. Nah, ini ketika tensioner belum menekan. Dan ketika sudah diputar ke kiri, maka tidak ada spelling lagi antara gear noken as dengan rantai mesin. Kemudian kita kencangkan baut noken as dengan cara tahan magnet dan kita kencangkan baut noken as. Dan kita pastikan baut tersebut sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan menyetel kerenggangan klep atau celah klep. Nah, untuk menyetel klep pergunakan kunci ring 8 dan juga tapet. Tapet fungsinya untuk menahan baut penyetel dan kunci ring 8 untuk memutar mur pengencang baut penyetel setelan klep.
Jadi kita akan ukur sesuai dengan celah yang sudah ditentukan sesuai dengan spek pabrik. Tentunya sebenarnya harus menggunakan fuller, tetapi ini kita bisa menyetel secara langsung. Dan setelah selesai penyetelan klep, maka kita akan memasang penutup klep. Ada 2 pitches baut 10. Sesuaikan dudukan penutup klep di silinder head sehingga dia bisa terpasang dengan baik. Jadi demikianlah penjelasan mengenai cara memasang valve in X dan juga merakit silinder head ke silinder block. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi yang baru mau belajar untuk mengotak-atik mesin sepeda motor.